Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Sebelum kita melanjutkan masuk ke pelajaran, kita mulai dengan berdoa. Kepada ketua kelas, mohon pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar sekali pagi hari ini kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baik, selanjutnya akan Bapak Husain Abdul Baik. Siapa saja teman kalian yang hadir ini? Arif, Pak. Fauji, Arif, Alam. Oke, baik. Mari nanti hadir. Alasannya? Kalau Alam karena sakit, Pak. Oh, Alam karena sakit. Terus, Koji? Tidak ada keterangan. Baik, kita doakan saja semoga yang tidak hadir hari ini agar bisa berhadir lagi dengan kita untuk bersama-sama belajar di kelas ini. Selanjutnya, siapa yang masih ingat materi yang telah Bapak sampaikan di minggu lalu? Baik Pak. Baik, ini Alat kebudi Pak. betul. Terus, siapa di antara kalian bisa memberikan pengertian akhlak? Ayo Pak. Silakan. Allah adalah terapi yang menekan daya pada diri seorang yang menunjukkan nilai moral maupun etika baik secara hubungan dengan Allah, manusia maupun lingkungan Pak. Oke, baik, betul. Jadi anak-anak kita harus memiliki sifat yang akhlak yang baik atau sifat yang baik. Dengan kita memiliki akhlak yang baik, itu akan mendorong kita menjadi pribadi yang baik. Materi yang minggu lalu akan berkaitan dengan materi hari ini, yaitu tentang taubat dan taat. Jadi anak-anak, kita ada kalanya sebagai manusia melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Apabila kita melakukan kesalahan, hendaknya kita meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Apabila kita melakukan kesalahan kepada teman kita, hendaknya kita meminta maaf pada teman kita. Itu tidak hanya berteman pada orang lain, bukan pada siapapun. Dan apabila kita melakukan kesalahan kepada Allah Ta'ala melanggar perintahnya atau apa, hendaknya kita bertaubat dan meminta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebenarnya ampun. Anak-anak, tobat adalah salah satu langkah awal yang bisa kita lakukan ketika kita sadar melakukan kesalahan. Dan juga tobat adalah salah satu cara kita ketika kita sadar melakukan kesalahan, yaitu melakukan kesalahan. Terus tobat adalah salah satu fondasi awal yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi seorang hamba yang taat. Nah, jadi Bapak harap kalian menjadi seorang yang mempunyai akhlak yang baik serta suka bertobat. Oke. Berdasarkan apa yang Bapak sampaikan tentang materi yang kita pelajari hari ini, itu tentang taubat dan taat. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang atau mengetahui arti taubat serta taat? Baik Pak. Oke, baik. Ini Taubat itu adalah kita kembali pada jalan yang benar dengan cara introspeksi diri karena melakukan kesalahan dan kembali pada jalan yang benar. Kalau taat itu adalah taat dalam mengerjakan perintah Allah dan taat dalam meninggalkan larangan Allah. oke, baik. Jadi anak-anak, betul apa yang telah dikatakan oleh Jenny bahwa taubat itu adalah kembali dan taat itu adalah menaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala seperti perintahnya serta menjauhi larangannya, itu termasuk adalah taat. Nah, karena hari ini Bapak akan menyampaikan kegiatan kita hari ini serta materi apa yang akan kita pelajari. Jadi materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu apa pengertian taubat dan taat,
terus bentuk-bentuk tobat dan taat, kita dapat positifnya kita melakukan tobat dan taat. Baik anak, selanjutnya kita akan memasuki penjelasan materi tentang tobat dan taat. Materinya akan Bapak tampilkan di PPT. Tobat dan taat. Pengertian tobat dan taat. Secara etimologi, kan tobat berasal dari kata Arab taubah, berarti kembali dan berbalik. Dalam konteks agama, tobat berarti kembali pada jalan yang benar setelah menyadari dan menyesali kesalahan atau dosa yang telah dilakukan. Secara etimologi, tobat adalah proses pengakuan dan penyesalan atas kesalahan atau dosa yang telah dilakukan, disertai dengan tekad untuk tidak mengulangi di masa depan. Anak-anak, tobat di sini berarti bahwa apabila kita melakukan kesalahan, berarti kita harus melakukan ketika kita melakukan kesalahan, hendaknya kita melakukan taubat, yaitu penyesalan, dan tidak berjanji tidak melakukan lagi dengan tekad yang kuat. Selanjutnya pengertiannya, pengertian taat. Secara etimologi, kata taat berasal dari bahasa Arab taat, yang berarti ketaatan atau kepatuhan. Dalam konteks agama dan moral, taat merujuk pada sikap patuh dan tunduk terhadap perintah dan aturan yang ditetapkan oleh otoritas, baik itu Tuhan, orang tua, guru atau pemimpin. Nah, Bapak mohon kepada kalian ketika Bapak menjelaskan untuk memperhatikan dan mendengarkan bersama, jangan mengobrol dengan teman di sebelah. Ya, Bapak mohon ya. Baik, selanjutnya sebagai penguat akan Bapak tampilkan video atau buktikan video dari YouTube tentang taubat. Udah jadi bicara di masjid, malah ngomong dari sini. Ya Allah, aku telah berbuat dosa-dosa dan menyesali perbuatanku. Tobat jangan dibuat baik-baik. Udah tobat dosa lagi, tobat lagi dosa lagi. Gimana sih? Jadi keluarga gak kelihatan seperti biasanya ya? Iya ya, yuk kita cari. Bukannya kamu harus melakukan lagi? Kenapa tidak dapat lagi? Gimana ya? Aku ragu karena aku belum bisa meninggalkan dosaku itu. Dengar, sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang berdaulat. Meskipun aku masih mengulangi kesalahanku itu, ya, dalam sebuah riwayat dijelaskan ada seorang kata melakukan dosa dan berdoa, ya Tuhanku, aku telah melakukan dosa, maka ampunilah aku. Kemudian Allah berfirman, aku mengetahui bahwa dia mempunyai Tuhan yang akan mengampuni dan menghapus dosanya, maka aku ampuni hamba itu. Kemudian hamba itu melakukan dosa lagi, lalu memohon. Baik anak, itu adalah video tentang taubat. Selanjutnya akan Bapak tampilkan video tentang taat. Ya Pak. Baik anak, kalian telah menonton video tentang taubat dan taat. Selanjutnya kalian akan Bapak kasih tugas kelompok
di mana kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok. Di mana tugas kalian setelah kalian dibagi menjadi 2 kelompok yaitu mencari pengertian tobat dan taat, terus menyebutkan bentuk-bentuk tobat dan taat dan dampak positif tobat dan taat beserta contohnya. Oke, baik, silakan kalian membagi 2 kelompok. Oke, baik. Selanjutnya jadi anak, apakah sudah menjawab mencari pengertian tugasan Bapak Kasih? Sudah Pak. Selanjutnya satu kelompok silakan mempresentasikan di depan yang telah kalian kerjakan. Baik, untuk kelompok 1. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu tentang ketaatan. Baik, Pak Nerima, kita boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Jadi anak, berdasarkan hasil diskusi kalian dari nomor 2 bahwa kita bisa menunjukkan bahwa taat itu adalah taat dan taubat itu adalah satu hal yang perlu kita lakukan. Jadi apabila kita bertobat, maka akan menciptakan seorang yang taat. Dari kita menyesal, maka kita akan menjadi seorang yang lebih baik. Kita otomatis akan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, zakat, dan sedekah. Nah, karena jadi karena kalian menjadi seorang yang bertobat dan suka orang yang taat dan suka bertobat. Kita boleh tepuk tangan untuk dirikan dulu. Baik, selanjutnya akan kita akhiri pembicaraan ini. Sebelum kita membaca doa penutup hari ini, Bapak akan sampaikan materi selanjutnya, yaitu materi yang minggu depan akan kita pelajari, yaitu tentang ikhlas dan istiqomah. Bapak harap kalian mempelajari dia terlebih dahulu di rumah. Oke, selanjutnya akan kita akhiri. Kepada Allah silakan menuju doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini adalah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Doa ini Bapak